Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dalam detik ini kita meninggalkan hawa nafsu kita menuju majelis ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dan kita upayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai bagian daripada amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini izinkanlah khatib menyampaikan beberapa wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman dan takwa ini semakin menjadi karakter bagi kita sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan karakter ini akan terbawa hingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang akan mencabut nyawa kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema yang akan khatib sampaikan dalam kesempatan ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita sebagai manusia yang bernyawa, yaitu dengan ketetapan-ketetapannya, dan tidak mungkin ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini batal, karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan terjadi kepada setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita sebagai manusia suatu saat nanti dengan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berujung kepada kematian. Yang menjadi suatu pertanyaan buat kita adalah, apakah kita sudah menyiapkan bekal-bekal untuk kematian kita, bahwa suatu saat nanti kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita nikmati dalam kesempatan ini akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran-gambaran atau bocoran-bocoran rahasia ketika alam akhirat itu akan kita hadapi. Di antaranya adalah 3 persiapan untuk menghadapi kematian. Yang pertama, dengan dasar dalil Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut.
bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu huwa wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupannya setelah dia menghadapi kematian. Dan orang lemah adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Adapun bekal yang harus kita pegang untuk menghadapi kematian, di antaranya yang pertama adalah senantiasa mengerjakan amal soleh. Dalam Quran surat Al-Asr telah diperingatkan kepada kita. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa surat Al-Asr ini memenuhi dengan syarat makna yang luas. Seandainya orang mau memahami Quran surat Al-Asr, maka tidak perlu memahami lagi Quran 114 surat. Karena di dalam Quran surat Al-Asr ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan penuh dengan makna yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap waktu, wal asri innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan senantiasa mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan senantiasa menyampaikan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa menyampaikan dalam hal kesabaran. Yang pertama adalah senantiasa mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Jadi ketentuan syarat ingin bertemu dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara kita, maka senantiasa kita harus mengerjakan amal soleh, dan segala amar ma'ruf yang kita lakukan akan membuahkan hasil, dan yang mungkar harus senantiasa kita tinggalkan. Dan yang utama adalah wala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan mensekutukan Allah dengan segala apapun, dengan sesuatu apapun. Al-Imam Al-Baghawi berkata, qala Mu'adz, al-amalu salih alladhi fihi arba'ah asya al-ilmu wan-niyah was-sabru wal-ikhlas. Jadi ketentuannya menurut Mu'adz berkata, amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal, yaitu berdasarkan ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Kemudian yang kedua, senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Yang dimaksud perbuatan tercela meliputi keharaman dan kemakruhan. Meninggalkan keharaman adalah suatu kewajiban, dan sedangkan meninggalkan kemakruhan adalah merupakan sunnah. Kemudian yang ketiga, menyegerakan bertobat. Apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kemaksiatan-kemaksiatan yang jelas-jelas melanggar syariat, maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelakuan-kelakuan yang pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan tobat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini
dapat membuka hati kita, mempersiapkan diri kita bahwa kita suatu saat nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bekal kita sudah siap dengan segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa kabarkan dalam Al-Qur'an, maka mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian marilah kita menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup kita dan keluarga kita, dijauhkan dari segala apa yang kita takutkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipimpin dengan pemimpin yang amanah, dipimpin dengan pemimpin yang benar-benar memikirkan nasib umat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.